Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Lestari, NIM saya 0486 3981. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan tugas 2 tentang dasar VUJS. Langsung kita buka soalnya. Di sini kita disuruh membuat halaman website yang menampilkan data berupa "Selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya" dengan warna tulisan orange. Tentuannya rekam aktivitas Anda, pastikan web Anda menampilkan webcam, upload dan kirim link video. Langsung saja kita buat ini filenya dulu. Saya sudah buat ya sebelumnya. Saya namanya tugas kedua view. Lalu kita buka aplikasi VS Code-nya. Nah, kalau sudah, kita pilih yang ini new file. Kita buat file baru namanya index.html. Kita taruh di folder yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau sudah, langsung saja kita menulis struktur HTML 5 standar, deklarasi doctype HTML dan tag HTML-nya dengan atribut bahasa Indonesia ya, language-nya. Link ID itu artinya atribut bahasa Indonesia. Kita klik doctype HTML. Lanjut yang sudah saya bilang tadi. Kita ketik HTML spasi link sama dengan tanda petik ID. Lanjut kita tulis head. Nah, pada bagian head ini saya nanti akan menambahkan satu tag. Kita ketik dulu ini. Nah, tagnya itu namanya meta charset sama dengan tanda petik UTF-8. Ini berfungsi untuk browsernya supaya mengetahui dokumen jika ini menggunakan encoding karakter UTF-8 tadi untuk menampilkan teks bahasa Indonesia dengan benar. Juga ada meta viewport ya untuk perangkat mobile-nya. Lanjut kita lanjutkan kontennya.
Nanti saya akan menambahkan titel untuk memberi nama halaman. Titelnya tadi yang tugas kedua view.js. Nah, lanjut. Di sini saya akan menambahkan CSS di dalam text style. Supaya apa? Dia berfungsi untuk tampilannya, supaya lebih menarik. Lanjut, kita di bagian ini kan kita tambahin body ya. Di sini saya buat div id app, dan ini merupakan elemen yang nantinya dikontrol oleh Vue.js, tempat di mana data dan interaksi akan dipasang. Di sini saya akan menambahkan font family-nya, kita pilih Times New Roman. Lanjut, untuk displaynya kita pilih flag. Untuk justify konten kita pilih center, jadi di tengah ya nanti. Align itemnya juga center, nanti tulisan pesannya itu akan di tengah webnya. Lanjut, untuk hignya kita pilih 100 Eva. Untuk selanjutnya, ini kita akan klik menambahkan ya H1. Nah, di dalam tag H1 ini nanti ada pesan, dan tanda kurung kurawal itu sinteksnya Vue.js untuk data binding, jadi nanti pesannya akan ditampilkan otomatis di sini. Untuk warnanya kita pilih orange sesuai di tugas. Font size-nya kita pilih 3M. Text align-nya juga kita pilih center ya, nanti di tengah. Untuk paddingnya kita pilih 20 px. Border juga, untuk bordernya kita pilih 2 px solid orange. Untuk border radiusnya kita pilih 10 px.
box shadownya ini 0 spasi 0 spasi 10 px orange. Untuk background colornya kita pilih yang ini, pagar FFFAF0. Lanjut untuk style. Di sini kita menambahkan yang ini head, kita pilih head, lalu di bagian bodinya kita tambahkan div ID sama dengan div ID H1, terus pesan. Ini yang tadi saya sudah bilang, nanti pesannya akan otomatis muncul. Lanjut di sini saya akan menyisipkan Vue.js melalui CDN, menambahkan script src. Ini https cdn.java deliver.net npm vue add 2 dan lain sebagainya, ini supaya kita langsung bisa menggunakan Vue tanpa instalasi. Kita klikkan linknya dulu. Linknya kita tulis lengkap ya, kalau nggak lengkap nanti nggak bisa. Garing script.
Lanjut untuk skripnya, kita menambahkan instance view dengan kode new view untuk R. Ini berfungsi untuk memberitahu view untuk mengontrol elemen HTML di ID app-nya. Dan data ialah tempat di mana kita menyimpan variabel yang nanti bisa kita akses. Saya namai pesan nantinya di sini. Dan ini tadi disuruh tugasnya disuruh menulis selamat pagi tutor, koma ini adalah tugas kedua saya. Lanjut, kita tutup pakai tanda ini. Kita tuliskan ulang script, body, dan HTML. Di sini kita sudah selesai menulis kode. Dan kita bisa mengecek. Kita simpan dulu. Lalu membukanya di browser. Cara membukanya ya, kita pilih open with live server karena saya sudah mendownload dan menginstal ekstensinya ya, jadi bisa langsung dari sini. Kita cek di web apakah berhasil. Ternyata belum berhasil. Ini berarti ada codingannya yang salah. Jadi kita harus ngecek kembali apa yang salah. Kita coba buka lagi. Masih belum muncul tulisannya ya. Berarti masih ada yang salah. Kira-kira apa ya yang salah? Kita kopas mengajar dulu. Tanyakan ke AI. Kita manfaatkan AI.
suruh ngoreksi apa yang salah dari codingan saya ini. Ternyata memiliki beberapa kesalahan sintaksis, dan ini daftar kesalahannya. Berarti banyak ini. Kesalahan pada CSS, bodinya selector, tidak ada titik koma setelah serif. Nah, itu yang menyebabkan error. Yang kedua, tag bodinya ditutup terlalu awal sebelum isinya selesai, harusnya berada dalam body. Oh, jadi ini harus dipindahin ke bawah setelah semuanya masuk. Wah, ternyata ada banyak, dan ini ada yang versi kode yang lebih baik. Kita ganti satu persatu aja. Yang pertama, kesalahan pada CSS nya kita cari. Nah, itu serif, nggak ada tanda titik koma. Lanjut, yang kedua, karena tag bodinya ditutup terlalu awal. Solusi, pindahkan ke bawah setelah semuanya isi selesai. Nah, itu yang salah. Kita pindah ke bawah. Yang ketiga, CDN VJS salah kutip. Tanda kutip hilang sebelum script. Ini juga belum dikasih. Dan yang keempat, kesalahan penulisan selector. Ada koma aneh di belakang. Oh, kurang pembuka dan harus pakai kutip bukan petik. Lanjut, yang kelima, tanda titik dua setelah new. Tidak boleh ada titik dua setelah plot new view. Kita cari dulu ya di mana. Ternyata ini ketemu. Dan kita coba lagi. Semoga berhasil.
Yeay, berhasil. Jadi teksnya muncul di tengah sesuai tadi vertikal dan horizontal dan berwarna orange menggunakan font Times New Roman. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Apabila ada kalimat yang kurang tepat, juga banyak kekurangan dari tugas saya, mohon maklum adanya. Terima kasih.